Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran hukum dan HAM. Kemudian anggota kelompok kami ada 22 orang, di mana saya sendiri Zalzal Syaputri Mai, lalu ada Nurmayanti, ada Arini, Elinda, Rizkia, Intan, Heni, Widya, Siti, Maulida, Meya, Aprilia, Roel, Candion, Rizky, Lawrence, Jovida, Istiqomah, Tio, Amril, dan Samuel. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman kami. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pengertian HAM. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menurut Dr. Andes CST Kansil, hak asasi manusia itu merupakan hak mutlak, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan suatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada individu yang bersifat mutlak. Selanjutnya yaitu intisari HAM yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang artinya HAM itu secara otomatis telah dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Dan yang ketiga yaitu HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar HAM orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Next. Iya, selanjutnya kilas balik hak asasi manusia. Pada 10 Desember tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan hak asasi manusia secara universal di kota Paris, Perancis. Deklarasi ini sebagai balasan dari berakhirnya Perang Dunia II dengan tujuan mengajak masyarakat dunia untuk melenyapkan segala wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar negara pada saat itu. Konflik-konflik tersebut seperti Perang Sipil Spanyol, pemboman di Guernica, kekejaman Nazi, pembantaian Cina oleh tentara Jepang, perselisihan Pakistan dan India, hingga konflik antara Palestina dan Israel. Kemudian akan dibacakan oleh Arini. Berita yang terjadi yaitu adanya pelanggaran hukum dan HAM, yang mana kasus yang kita ambil itu adalah penolakan rumah sakit pada bocah berumur 4 tahun asal Ambon hingga dia meninggal dunia. Serta terjadi juga belajar juga dari kasus Pelita Ramadan yang mana orang miskin itu dilarang masuk rumah sakit.
Analisis masalah. Analisis masalah yang terjadi pada bocah yang berumur 4 tahun yang bernama Raffadan ini berasal dari warga dusun Warakolam 9, yang mana di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku. Ini telah dinyatakan meninggal dunia setelah dia mendapatkan penolakan 4 rumah sakit yang berada di kota Ambon tersebut. Raffadan ini telah menderita penyakit anemia aplastik sejak sebelum virus corona masuk di Indonesia. Nah, namun karena penyakit inilah yang membuat kelainan sumsum tulang yang tidak bisa memproduksi sel darah dalam jumlah yang cukup. Sehingga bocah ini pun ketika ditolak, dia sudah tidak bisa menahan rasa sakit dan meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab, yaitu faktor penyebab ditolaknya Raffadan dari keempat rumah sakit. Yang pertama, Rumah Sakit Al-Fatah menolak karena jika ingin rawat inap, pasien wajib rapid test dari luar rumah sakit. Lalu rumah sakit kedua yaitu Rumah Sakit Tentara menolak karena dokter anak di rumah sakit ini tengah melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Rumah sakit ketiga yaitu Rumah Sakit Sumber Hidup GMP menolak karena rumah sakit masih dalam proses sterilisasi setelah satu pasien COVID-19 dinyatakan meninggal. Lalu rumah sakit yang terakhir yaitu Rumah Sakit Bakti Rahayu sedang tutup. 3. Solusi. Timbul Siregar atau koordinator BPJS Watch mengatakan mengacu pada Undang-Undang Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan tidak boleh menolak pasien, apalagi dalam kondisi wabah. Kalau ada RS yang menolak pasien, maka izin RS bisa dicabut dan izin dokter bisa dicabut juga. Menurut beliau, hal ini mengacu pada pasal 29 ayat 1B UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Isinya tertulis, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dengan mengutamakan kepentingan pasien. UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 32 ayat 2 memang sudah mengatur bahwa RS tak boleh menolak pasien. Bunyi pasal tersebut yaitu dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Lalu diikuti pasal 190 ayat 1 UU yang sama yang menyatakan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melanggar pasal 32 ayat 2 itu dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 200 juta. Pasal 190 ayat 2 berbunyi jika menyebabkan kematian dipenjara maksimal 10 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Terkait hal ini, pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan mengungkapkan jika ada rumah sakit yang menerapkan kebijakan deposit atau uang muka untuk pasien gawat darurat dapat melaporkan ke hotline Kementerian Kesehatan. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudari Meya. Selanjutnya, ada 1. Setiap rumah sakit seharusnya dilengkapi dengan alat screening COVID-19 yang memadai. 2. Menambah rumah sakit rujukan darurat untuk perawatan pasien sakit, sedang, dan berat. 3. Perlu diadakan rekrutmen SDM kesehatan, perlu disediakan cadangan atau dokter pengganti jika dokter utama sedang dinas keluar. 4. Perlu diadakan evaluasi mengenai penataan pengaturan pasien di rumah sakit. 5. Memberikan pertolongan pertama kepada pasien. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.